Hari ini kita akan bicara banyak mengenai iman dan hikmat, saudara sekalian. Ya, mari kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, saudara. Kita akan bicara hari ini mengenai iman dan hikmat, saudara sekalian. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Belum semua nih saudara ketemu, oke? Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Sekali lagi saudara. Amin ya. Saudara, saya akan bacakan ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Ya, kita akan bersaut-sautan saudara sampai ayat 8 kita baca sama-sama. Perikopnya adalah iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bersama-sama saudara. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, kita lihat di sini apa itu hikmat saudara ya. Amsal 2 ayat 6 dikatakan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, Alkitab mencatat ada 4 hal mengenai hikmat saudara. Yang pertama, hikmat adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pada zaman Israel saudara sekalian, ketika dia mau membangun bait Allah, diberikanlah kemampuan saudara sekalian untuk melakukan berbagai hal. Ya, ada yang pintar dengan dengan logam, ada yang pintar juga dengan arsitektur segala macam. Semuanya diberikan oleh Tuhan kemampuan dan keahlian. Ya, secara otomatis Tuhan berikan. Yang kedua saudara, kemampuan untuk mengatasi masalah sehari-hari. Kalau saudara baca Amsal, itu banyak sekali petua-petua. Kalau orang berhikmat atau orang yang memiliki pengalaman, ketika dilihat bahaya dia menghindar. Tetapi orang yang kurang berpengetahuan, dia akan terus jalan dan jatuh saudara. Ini hikmat. Jadi dalam sehari-hari saudara, dalam kita berkomunitas, dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, Tuhan sebenarnya sudah atur saudara. Itu dengan menggunakan hikmat. Ya, supaya kita itu nggak jatuh dalam lobang. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang ketika dia melihat lobang, dia mau coba saudara, lobang ini dalam atau enggak. Nah, kemarin saya katakan saudara sekalian, kalau kita mau belajar, kita nggak perlu belajar dari diri kita sendiri saudara. Sekarang ini saudara, kalau saudara belajar, saudara bisa lihat YouTube. Banyak orang yang punya keahlian. Saudara contohnya nggak pernah bikin bakso saudara. Atau nggak pernah bikin bakmi ayam saudara. Tapi saudara pengen bikin bakmi ayam. Apakah saudara harus ngeles dulu saudara? Ya, harus ngeles dulu, mungkin saudara ke Indonesia. Ya, saudara mesti ngeles di satu tempat. Mungkin nggak tahu ya apa bakmi Gajah Mada buka tempat kursus atau enggak. Saudara bayar, saudara kemudian belajar bikin mie. Saudara sekarang nggak perlu kayak begitu. Saudara bisa lihat YouTube. Saudara sudah tahu orang ini gagalnya kenapa, orang ini berhasilnya kenapa. Kadang-kadang mentornya itu juga suka cerita saudara. Oh ya, aku gagal loh. Waktu itu bikin kayak begini. Jadi jangan lakukan itu ya. Nah saudara, ketika kita mau membuat mie, kita nggak perlu melalui tahap-tahap gagal. Karena kenapa? Ada orang yang sudah berhasil. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang gagal dulu? Learning curve kita, cara belajar kita akan jauh lebih cepat. Begitu pula dengan kantor saudara saat ini mungkin. Kita sudah punya standar operating procedure saudara. Kita sudah punya prosedur ya untuk melakukan sesuatu. Makanya dikatakan perusahaan, karena perusahaan itu punya sistem. Nah, sistem ini berasal dari mana saudara? Dari pengalaman. Pengalaman kita berhasil, pengalaman kita gagal. Betul saudara? Setelah itu dibakukan sehingga kita ketika mau melakukan sesuatu tinggal lihat prosedurnya. Jadi nggak perlu ngulang dari mula lagi. Kita belajar lagi dari mau kita atur lagi. Coba tes lagi, uji tes ini gagal atau berhasil. Nggak perlu lagi saudara. Kita saat ini sudah bisa belajar dari orang lain yang punya pengalaman. Itulah hikmat saudara. Dari sehari-hari kita belajar dari Salomo saudara. Ya, dia punya banyak pengalaman karena dia cuma minta satu ketika ditanya Tuhan. Apa yang kau inginkan Salomo? Aku hanya punya hikmat. Agar aku bisa mengatur bangsa Israel yang begitu besar. Tuhan bilang, karena kau cuma minta hikmat, maka kekayaanlah
dan segala sesuatunya akan kuberikan kepadamu. Saudara, dari hikmat Tuhan memberikan kekayaan dan segala sesuatunya kepada Salomo, saudara. Ketika kita minta yang benar, maka saudara sekalian, Tuhan akan memberikan segala-galanya. Kekayaan itu bisa ikut engkau, kebahagiaan itu juga bisa ikut engkau, asalkan kau memiliki hikmat dari Tuhan. Yang ketiga saudara, apa itu hikmat? Cara pandang dan hidup yang benar secara moral saudara sekalian. Jadi saudara, ketika kita berhikmat, akhir-akhirnya apa saudara? Hidup saudara harus benar secara moral. Jangankan kita bicara dengan hikmat Allah, tapi hikmat dunia dulu saudara. Namanya orang berhikmat saudara, berusaha untuk mencegah hal-hal yang berbahaya untuk dirinya. Saudara tahu di Indonesia itu suka ada balap liar saudara. Di Kemayoran itu suka balap liar, teman saya itu suka yang cun tuh saudara, motornya tuh di otak-atik ya supaya itu tambah kenceng saudara sekalian. Itu kalau balap liar nggak pernah pakai helm saudara. Nah saya katakan orang-orang itu bukan orang-orang yang berani mati, tapi orang-orang yang tidak tahu kata mati saudara. Betul gak saudara? Tidak tahu kata mati. Yang penting gue keren. Yang penting gue hebat. Motor gue paling kenceng saudara. Berapa banyak orang yang udah mati gara-gara balap liar saudara. Nah saudara, ini hal simpel. Ini kita bicara mengenai hikmat. Hikmat yang berbuat sesuatu yang benar di dalam hidup kita. Kalau kita tahu itu salah saudara. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita pribadi. Berdasarkan pengalaman orang. Kita gak perlu lakukan. Kalau sudah tahu kita nyemplung lubang itu dalam saudara sekalian. Kalau kita tahu selingkuh itu gak bagus buat keluarga kita. Jangan selingkuh. Kita sudah mengetahui begitu banyak hal-hal orang-orang yang selingkuh, saudara, keluarganya hancur berantakan. Kita sudah melihat banyak keluarga yang bercerai, anaknya jadi korban. Banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda, pasangan-pasangan muda, ketika mereka menikah karena berbeda prinsip saudara, akhirnya bercerai saudara. Artinya apa? Di dalam kehidupan kekristenan mereka, di dalam saat dia membangun keluarga, tidak ada dasarnya Kristus. Kemarin kita konseling saudara sekalian, kita tanya, apa yang menjadi pandanganmu dasar sebuah pernikahan Kristen? Tuhan Pak, wah bagus kalau bisa berkata begitu. Banyak sekali saudara sekalian, orang Kristen pun dasar pertamanya adalah karena terburu-buru saudara. Ingin menikah karena faktor usia. Betul gak saudara? Banyak yang karena faktor usia terburu-buru. Dulu waktu umur 20 saudara, siapapun ditolak, jual mahal saudara. Sekarang udah umur 40 saudara, siapapun diembat. Wah yang penting ada dah. Betul gak saudara? Kadang-kadang tuh begitu. Ya kita gak mikirkan panjang, kita udah gak ada hikmat. Hikmat manusia bisa hilang saudara kalau kepepet. Betul saudara. Dia udah gak mikir-mikir lagi ini bagus atau buruk. Makanya saya katakan kalau dasar pernikahanmu karena kepepet. Ya karena kepepet keuangan, karena kepepet umur, karena didesak-desak sama orang tua, karena gak tahan diomongin orang saudara. Pasti keluargamu gak akan bertahan lama saudara. Kalaupun bertahan pasti keluargamu gak ada keharmonisan, gak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dasarnya gak benar. Saudara, oleh karena itu saudara sekalian, cara pandang hidup yang benar berdasarkan Tuhan itu sangat penting. Apalagi untuk keluarga. Kalau satu keluarga bilang aku bercerai karena aku sudah gak cocok, karena aku sering ribut. Saudara, kalau begitu jangan pernah menikah dari awal. Saya katakan kepada teman-teman yang jomblo di sini. Jomblo men dan jomblo wati ya saudara. Kalau dasar pernikahanmu cuma karena mau bahagia, ya mau ada yang temenin kalau lagi malam dingin Pak sekarang. Kalau ada yang temenin agak anget. Nah saudara, kalau pikirannya cuma mau hubungan seks, saudara sekalian jangan menikah. Kenapa? Karena kau akan sengsara saudara sekalian. Karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hikmat sangat diperlukan ketika kita mau membangun suatu keluarga yang utuh. Oleh karena itu jangan sampai main-main dengan pernikahan saudara. Ya karena ketika kau menikah tantangannya jauh lebih banyak. Hidup pernikahan itu bukan cuma mau bersama saudara. Enaknya ada temannya. Bukan begitu saudara. Ada maksud Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Apa saudara? Membangun keturunan ilahi. Artinya apa? Ketika kau bangun keluarga, ketika kau punya anak, kau harus didik itu anak. Supaya memiliki nilai-nilai kekristenan. Menjadi orang-orang yang berdampak menjadi garam dan terang. Kalau kau cuma membiarkan anakmu main sendiri, main gadget, ya, kau membiarkan anakmu nggak tahu ngapain, ya, kau sibuk sendiri, saudara sekalian, kau cari uang berdua, ya, siang dan malam, nggak ada komunikasi dengan anak. Kau berdalih apa, saudara? Aku cari uang. Anakku butuh uang, butuh sekolah. Aku mau hidupnya dia nanti bahagia, saudara. Uang nggak menjamin kebahagiaan. Anak-anak sekarang, saudara sekalian, banyak yang komplain orang tuanya nggak punya waktu. Karena apa? Karena cari duit. Tujuannya apa? Untuk anaknya katanya. Anaknya gak butuh tuh. Anaknya gak butuh saudara.
Inilah hikmat yang benar di mata Tuhan. Kita harus tahu dalam membangun keluarga, dasarnya harus benar, tujuannya juga harus benar, saudara. Ketika keluarga dibentuk, pertama Tuhan memberkati keluarga. Ada berkat yang mengalir, betul. Kau ingin diberkati, bangun keluarga, karena Tuhan ada berkat di situ. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu satu berkat mandat budaya dari Tuhan. Kau diberikan mandat untuk menguasai bumi ini, saudara sekalian. Tuhan memberikan berkat berlimpah kepada keluarga yang baru dibentuk. Tapi yang kedua, saudara juga harus ingat, memberkati. Keluarga yang dibangun harus siap untuk memberkati yang lain. Memberkati keluarga-keluarga yang di sekitarmu, memberkati keluarga-keluarga yang mungkin gak kenal Tuhan. Biar melalui keluargamu tercermin ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu saudara, ada fungsi, ada tujuannya dalam membangun keluarga. Gak cuma sekedar berdua, gak sekedar cuma ada temennya nanti kalau lagi tidur, gak sekedar cuma nanti kalau lagi tua ada yang tolongin segala macam. Gak begitu saudara, lebih daripada itu. Yang keempat saudara, apa itu hikmat? Pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Seharusnya kau memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Itulah hikmat saudara, pola pikir dan pandangan yang seperti Yesus sendiri. Nah saudara, kita tahu ini adalah pokok pemikiran hikmat menurut Alkitab. Tapi kalau kita bandingkan saat ini saudara, hikmat kita lebih banyak daripada hikmat dunia, betul gak saudara? Saudara saat ini berhikmat gak kalau gak kenal Tuhan? Berhikmat. Jadi saudara, kalau kita gak kenal Tuhan pun kita punya hikmat. Karena Tuhan memberikan kita akal budi saudara. Caranya gimana? Kita belajar. Betul? Kita belajar dari pengalaman. Maka dikatakan pengalaman itu didapat kalau kita belajar akan sesuatu. Tapi hikmat didapat kalau kita gagal dalam segala sesuatu. Ada pernyataan begitu saudara. Hikmat itu kita belajar dari kesalahan, dari kegagalan. Gak cuma itu seharusnya. Dari juga keberhasilan dan kesuksesan. Semua itu bisa mendapatkan hikmat. Oleh karena itu saudara di sini gak kenal Tuhan pun saudara bisa sukses dalam pekerjaan. Anak-anak yang belajar rajin itu pun juga bisa dapat nilai yang bagus di sekolah. Itu satu tatanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kalau kita belajar rajin, kita pasti sukses di sekolah. Kalau kita kerja rajin, kita pasti berhasil di kantor. Itu satu tatanan hikmat yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi menurut dunia. Nah, apa menurut Tuhan saudara sekalian? Segala sesuatu menurut Tuhan itu tentunya berbeda. Ketika Tuhan mereveal sesuatu kepada saudara, ketika Tuhan mengingkapkan segala sesuatu kepada saudara, belum tentu saudara siap untuk menanggungnya loh saudara. Nanti kita belajar saudara. Ini satu hal yang lucu saudara. Hikmat yang dari Tuhan itu berbeda total dengan hikmat yang dari dunia. Yang saudara belajar dari sekolah. Yang saudara mungkin belajar dari pengalaman. Saudara berbisnis ada jatuh bangun saudara belajar. Itu hikmat. Makanya kita katakan ada business wisdom. Business wisdom ada. Kau membangun bisnis kau punya wisdom. Oh yang ini pasti gagal nih. Yang ini pasti berhasil nih. Itu namanya business wisdom saudara sekalian. Ada juga wisdom kebijaksanaan ketika saudara menanggulangi segala sesuatu. Orang-orang yang sudah berpengalaman saudara mungkin dalam hal pendidikan, mungkin juga dalam hal pelayanan, mungkin juga dalam hal-hal tertentu. Mereka punya wisdom, karena apa? Pengalaman. Belajar dari sesuatu, kegagalan maupun keberhasilan. Semua orang pasti punya pengalaman, tetapi yang berbeda itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Nah oleh karena itu kita akan belajar hari ini saudara. Tadi kita katakan sebagai apa saudara? Iman dan hikmat. Apa sebenarnya kaitan antara iman dengan hikmat saudara? Yang pertama saudara sekalian. Hikmat yang benar dari Tuhan itu diminta dalam iman. Nah dikatakan di sini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya ke dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Clear saudara. Pertama, hikmat yang benar adalah hikmat yang diminta dengan iman kepada Tuhan. Saudara, kalau kau tidak pernah beriman kepada Tuhan, kau tidak akan pernah mendapatkan hikmat yang benar. Atau yang kita sebut di sini adalah hikmat yang ilahi. Apa bedanya hikmat Tuhan dengan hikmat yang ilahi saudara? Dokter ketika dia belajar, dia bisa mendiagnos ini penyakit-penyakit apa saudara. Contoh saudara, ada satu orang didiagnos sebagai penyakit kanker. Kanker ini sudah stadium 4. Di dalam pemikiran dokter cuma satu saudara. Umurnya mungkin gak lama lagi, kalaupun bisa diperpanjang mungkin 2 atau 3 bulan. Jadi di dalam otaknya berdasarkan apa saudara? Berdasarkan hikmat yang didapat dari pengalaman sebelumnya. Ini gak mungkin lewat ini. Gak mungkin bertahan sampai 6 bulan. Ini paling lama bertahan cuma 1 bulan. Atau ini cuma bisa bertahan mungkin seminggu atau 2 minggu saudara.
Saudara, waktu itu salah satu yang memiliki tempat ini, saudara, gereja ini, ya, Mr. Raymond, saudara, dia kena cancer, saudara, ya, kena cancer dan tiba-tiba dia kolaps, ya, kolaps di China, saudara, dan dokter bilang ini umurnya udah gak lama, ya, paling cuma nunggu 2-3 hari karena dia sudah koma, saudara sekalian. Karena apa? Berdasarkan pengalaman dokter, diagnos yang seperti ini, saudara sekalian. Pertama, umurnya gak mungkin lama, kalaupun lama juga paling 1 minggu atau 2 hari. Jadi dokter sudah memblok mental block. Dengan apa, saudara? Dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Tapi saudara, Tuhan memiliki hikmat yang berbeda. Kalau hikmat Tuhan apa, saudara sekalian? Orang yang seperti ini bisa sembuh total. Orang yang seperti ini bisa hidup lebih lama, saudara. Terbukti, saudara, orang yang dikatakan meninggal 2 hari, kok Raymond bisa perpanjang hidupnya sampai 2 minggu, saudara. Walaupun dia kembali lagi, dia harus kembali ke rumah Bapak. Tapi saudara sekalian, kamus-kamus seperti itu gak mungkin ada di kedokteran. Karena apa? Karena hikmat dia terbatas. Hikmat Allah itu tidak terbatas, saudara sekalian. Tetapi ada satu yang harus saudara pegang. Apa itu? Ketika kau minta hikmat kepada Tuhan, cuma hikmatnya sesuai dengan kehendak Allah yang akan Tuhan ungkapkan ke dalam hidupmu. Masalahnya gak setiap orang siap menerima hikmat dari Allah. Wow, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Nikodemus, saudara. Ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, dia tanya kepada Yesus, aku ingin menjadi seorang pribadi yang baru. Aku ingin memiliki pengetahuan yang sempurna di dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Yesus cuma bilang, kau harus dilahirkan kembali. Wah, dia mulai panik, saudara. Dilahirkan kembali. Saya yakin Nikodemus ini bukan orang bodoh. Dia itu orang pintar. Dan dia mengambil satu alasan. Tuhan, aku ini sudah tua. Masa aku harus dilahirkan kembali masuk ke dalam kandungan ibuku? Sebenarnya Nikodemus tahu, saudara, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Maka Tuhan langsung warning dia, langsung meribak atau menegur dia. Kamu itu pengajar Israel. Masa kamu nggak tahu, nggak ngerti apa yang aku maksudkan? Kalau dia tidak dilahirkan dari roh dan air, maka dia tidak bisa lahir baru. Saudara sekalian, Nikodemus bukannya nggak mau, saudara. Bukannya gak mau untuk Yesus, tapi dia gak mampu untuk ikut Yesus pada saat itu. Terlalu besar resikonya untuk ikut Yesus. Apa artinya, saudara? Dia harus kehilangan jabatan, dia harus kehilangan kekayaan, dia harus kehilangan kehormatan. Mungkin juga harus ditinggalkan oleh istrinya, saudara. Karena pada saat itu Nikodemus adalah seorang yang sangat terkenal pada zaman itu, saudara, di kaum Saduki dan juga Farisi. Ahli Taurat, dia pemuka agama. Banyak orang, saudara, ketika hikmat diberikan kepada dia dari Tuhan, tidak banyak orang yang sanggup menerimanya. Kenapa? Karena hikmat itu, saudara sekalian, sesuai dengan pikiran dan cara dan kehendak Allah. Ketika kita tahu, waduh, berat ternyata. Gak heran, saudara, minggu lalu kita bicara dengan seorang anak muda yang kaya, betul, saudara? Ketika anak muda yang kaya bertemu dengan Yesus, dia challenge Yesus, Tuhan, apalagi? Aku sudah melakukan semua loh, apa yang Tuhan mau. Aku sudah tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku mengasihi bapak dan ibuku. Aku sudah lakukan semua. Now what else? Sekarang apalagi, Tuhan? Aku ingin jadi sempurna loh. Dan Tuhan Yesus bilang apa ke anak muda ini, saudara? Cuma satu yang kurang. Jual segala harta milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, dan sekarang ini juga kau ikut aku. Saudara, itu hikmat loh. Hikmat dari Tuhan. Pengungkapan rencana Tuhan dalam hidup dia yang besar. Oh, berarti yang menjadi keterikatan dalam hidup dia adalah kekayaannya. Harus dilepaskan. Tapi yang terjadi, saudara, dia menangis dan dia sedih dan dia lari dari Yesus. Dia gak sanggup, saudara. Ketika hikmat itu diberikan kepada dia gak sanggup. Oleh karena itu, saudara, sebelum kau minta hikmat kepada Tuhan, persiapkan dulu imanmu. Persiapkan dulu imanmu, saudara. Kalau kau tidak punya iman yang kuat, percuma, saudara, kau minta hikmat dari Tuhan, kau pun tidak akan melakukannya. Karena hikmat Tuhan tentunya berbeda dengan hikmat dunia. Satu kali Tuhan mungkin berkata kepadamu, tinggalkan semua yang ada di sini, kau pulang ke Indonesia. Bisa gak, saudara? Itu hikmat dari Tuhan mungkin. Ini contoh, saudara. Bukan hari ini saudara jual semuanya dan pulang ke Indonesia, saudara. Ini contoh. Lepaskan semuanya, kau pulang ke Indonesia. Lepaskan semuanya, kau panggil jadi seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara, ini pelayan-pelayan Tuhan kita seperti Darius ini, saudara, yang full timer. Ada beberapa juga Pastor Willy yang pernah kerja juga. Saya pun juga masih kerja sampai saat ini, tapi dipanggil Tuhan, saudara. Saudara, kira-kira bagaimana dengan orang-orang seperti itu, saudara?
Ketika hikmat diberikan kepada dia, dia harus jadi full timer. Dia harus lepaskan pekerjaannya yang tadinya mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Mencukupi mungkin dia ada planning untuk bangun rumah, ada planning untuk menikah. Semuanya harus dikalahkan dengan hikmat dari Tuhan. Kau harus menjadi seorang full timer. Saudara, ketika hikmat itu diberikan, siapkah saudara menerimanya dari Tuhan? Jadi nggak sekedar cuma kita minta saudara. Tapi kita harus align dengan apa yang Tuhan mau. Karena hikmat itu pasti secara moral merupakan pikiran dan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Kalau hikmat dari kita saudara, kita maunya hidup enak saudara. Makanya nggak heran saudara kalau suami istri atau baru membangun keluarga. Keluarga yang bahagia menurut hikmat mereka apa? Punya banyak uang. Ya, anak-anak mungkin sekolahnya bisa di luar negeri, punya rumah mungkin ya bisa punya 3-4 kamar lah, mobil minimal nggak jelek-jelek banget lah, minimal Mercy ya saudara. Ini baru dikatakan sukses. Ini hikmat dunia nih saudara. Betul? Keluarga yang bahagia, keluarga yang sukses itu keluarga yang seperti itu. Ya harmonis, ya istri suami nggak pernah ribut. Kenapa? Karena tercukupilah keuangannya. Tapi saudara sekalian, Tuhan punya hikmat yang berbeda. Aku membentuk keluarga bukan untuk kamu kaya. Aku membentuk keluarga bukan cuma kamu bisa memenuhi keinginan fisismu atau jasmanimu atau rohanimu karena pasanganmu. Bukan. Tapi ada mandat di situ ketika keluarga itu dibentuk saudara sekalian. Kau harus memberikan keturunan ilahi untuk keluarga ini. Nah ketika hikmat itu diberikan, waduh kelihatannya kita gimana ya. Kita kerja nih dua-duanya nih. Kadang-kadang istri kadang-kadang gajinya lebih besar daripada suami. Gimana ya? Istri yang sebagai fungsinya sebagai penolong saudara, sebagai ibu rumah tangga, mengatur segala kebutuhan. Sorry ya Pi ya, aku kelihatannya gak bisa karena gajiku lebih besar. Kamu aja deh yang resign, aku tetap kerja. Saudara, kemarin masa pandemik banyak yang seperti itu saudara. Suaminya di rumah jagain anak, istrinya yang kerja saudara. Itu hikmat dunia. Kalau hikmat Tuhan gimana saudara? Itu role-nya udah kebalik-balik saudara. Betul gak? Kalau istri yang kerja karena gajinya merasa lebih besar dan suaminya harus di rumah ngurusin anak, antar anak, masak segala macam saudara. Kebalik-balik saudara. Yang pertama dilakukan apa saudara? Tuhan akan tanya ketika kau ketemu sama Tuhan. Suami harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Istri pun juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa itu bisa kebalik-balik role-mu? Jawabnya gimana saudara? At the end, oh Tuhan, karena penghasilan saya lebih besar. Pasti kan balik-baliknya itu saudara. Dan kira-kira apa jawaban Tuhan kalau seperti itu? Oleh karena itu saudara, ini hikmat loh. Gak gampang saudara. Oleh karena itu ketika kau minta hikmat benar dari Tuhan, kau siap gak menerimanya? Ketika kau siap menerimanya, siap gak melakukannya? Ketika kau melakukannya, siap gak konsisten? Jangan cuma di awalnya kita semangat, tapi di akhirnya kita gak semangat saudara. Nah yang pertama saudara, ketika kau mau menerima hikmat dari Tuhan, kau harus punya iman di dalam hidupmu. Yang kedua saudara sekalian, hikmat yang benar diproses melalui perjalanan iman. Nah saudara, Yakobus 2 ayat 2-3 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara bayangkan, bisa gak kira-kira kita punya pemikiran, kita bahagia ketika kita sedang dicobai, kita bahagia ketika kita sedang susah, kita bahagia ketika bisnis kita sedang bangkrut. Satu hari saudara, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu saudara. Dia sudah melakukan banyak ujian saudara. Sampai 1000 kali baru ketemu satu bola lampu. Akhirnya dia sukses. Dia membangun satu perusahaan namanya General Electric. Saudara sekalian. GE ini salah satu perusahaan paling besar di dunia. Dulu top 3 ya saudara. Saya nggak tahu nomor berapa. Tapi ini perusahaan besar hebat dari Amerika saudara. Satu hari saudara. Pabrik yang dibangun sudah begitu lama. Yang menjadi lambang kesuksesannya terbakar habis. Beserta dengan penemu-penemuannya saudara. Di dalam itu saudara. Wow luar biasa. Tapi saudara apa yang dikatakan Thomas Alva Edison? Besok kita akan bangun lagi. Saudara sekalian, bisa nggak kita berkata seperti itu? Bisa nggak kita berkata seperti itu? Ini di Indonesia pun banyak kasusnya saudara. Dia bangun toko, dia sukses. Ya tiba-tiba harus kehilangan tokonya, ditipu orang, kebakaran. Ya, terus kita bilang besok kita bangun lagi. Nggak segampang itu loh saudara. Nggak segampang itu. Tapi Tuhan hanya mau memberikan beberapa hikmat kepada kita. Melalui proses perjalanan iman kita. Melalui apa? Melalui pencobaan. Saudara gak mungkin move forward kalau gak ada pencobaan saudara. Saudara akan stuck. Iman saudara gak akan bertumbuh. Saudara secara spiritual juga tidak akan pernah bertumbuh saudara. Saudara bertumbuh karena apa? Karena pencobaan, karena trial, karena masalah, karena problema.
Saudara kuat karena masalah, karena problema. Saudara bisa sabar karena apa? Karena mungkin pasangan saudara nggak setia. Pasangan saudara mungkin suka marah-marah. Saudara jadi belajar sabar. Itu semua ada sebab akibatnya saudara. Saudara, saya catat ada 3 hal saudara. Hikmat yang diberikan Tuhan ketika kita sedang dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, ingat baik-baik saudara sekalian. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik dalam hidup kita. Itu hikmat. Ketika saudara menghadapi satu masalah, dan saudara harus melepaskan apa yang saudara miliki saat ini, dan saudara ambil tantangan yang baru, saudara harus mengerti bahwa tantangan ini mungkinlah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, bukan rencana kita. Rencana kita ini obsolete saudara, kadang-kadang gak sustain, gak bisa bertahan lama saudara, gak berkesinambungan. Saudara gak usah heran, bisnis saudara ketika kita bangun 20 tahun yang lalu sama yang sekarang pasti berbeda. Sekarang saudara udah gak ada mesin tik. Ya saudara lihat ada beberapa yang sudah hilang di pasaran saudara. Nokia juga sudah hilang, BlackBerry juga sudah hilang saudara. Bayangin, kesuksesan masa lalu yang seperti saya katakan tidak menjamin kesuksesan masa depan. Kesuksesan dan hikmat dunia saudara pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir saudara, cepat atau lambat. Semua akan berubah, pemain-pemainnya juga akan berubah, bisnis juga akan berubah polanya saudara. Semua akan berubah saudara. Krisis tahun 1998 dibandingkan krisis kemarin saudara waktu pandemik 2020 totally change. 1998 krisis moneter, 2020 krisisnya krisis pandemik saudara. Yang lebih menyeluruh, nggak cuma sekedar ekonomi saudara. Jadi semua akan berubah keadaan ini saudara. Jadi ketika menggunakan hikmat dari dunia saudara, saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena saudara berpikir aku sudah sukses, bisnisku berhasil, pekerjaanku hebat, ya. Aku ke depannya tidak lagi ada masalah, tenanglah jiwaku. Padahal saudara besok ketika kau melangkah terjadi perubahan total, perombakan total dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Satu hari saudara ada jemaat kita datang, dia sedang menikmati pekerjaannya, dia sedang happy. Saudara, waduh pekerjaanku bagus, ya aku juga happy, semuanya tercukupi, aku bisa nyicil rumah segala macam. Tiba-tiba besok saudara, aduh pak, kantor saya mau ditutup pak. Tiba-tiba pak. Nah saudara, kita gak pernah tahu saudara. Kita gak pernah tahu, makanya hikmat dari dunia itu pasti tidak sustain. Apa yang kau rencanakan dalam hidupmu pasti tidak sustain. Bertahanlah dengan rencana Allah. Rencana Allah itu udah sustain saudara. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu kekal. Dari 2000 tahun lalu dia membawa keselamatan sampai sekarang janjinya gak pernah berakhir. Tapi saudara ketika kita berjanji, bos kita berjanji saudara. Hari ini besok naik gaji 2 kali lipat. Tiba-tiba perusahaannya bangkrut saudara. Bisa gak naikin gaji saudara 2 kali lipat? Janji bahwa saudara hari ini bisa A, besok bisa B. Terus aja kita manusia saudara, tergantung situasi di sekitar kita. Tapi Tuhan tidak tergantung situasi di sekitarnya. Apakah kita jahat, apakah kita baik, Tuhan tetap beri keselamatan. Allah kau mau bertobat. Janjinya kekal ya dan amin. Itulah hikmat yang pertama saudara sekalian. Hikmat itu bisa didapat kalau ada perjalanan iman. Kau mengalami masalah, kau jatuh bangun dalam dosa mungkin. Ya akhirnya kau bertobat, kau ikut Tuhan dengan setia. Pertama, kau mengetahui bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Yang kedua saudara, waktu Tuhanlah yang terbaik bukan waktu kita. Semua masalah pasti ada waktunya saudara. Pasti. Permasalahanmu, problemamu, apapun yang kau nantikan, jawaban doamu pasti ada waktunya saudara. One day God will answer. Saudara, saya pernah cerita ada 3 jawaban Tuhan, betul? Yang pertama dia jawab ya, kedua dijawab tunggu, ketiga dijawab tidak. Saudara, dari 3 jawaban Tuhan yang sudah pasti nih saudara, 2 pasti jawab Tuhan. Artinya berapa? Kemungkinan kau dijawab Tuhan tuh 60% loh. Ya mungkin 60 lebih lah, 63% something sampai nanti totalnya 100%. Jadi dari 2 dari 3 jawaban kau pasti jawab. Masalahnya yang satu dijawabnya langsung, kedua dijawabnya nanti saudara. I don't know when gitu loh. Yang satu pasti gak dijawab karena Tuhan tahu yang lebih baik daripada apa yang kau minta. Pasti yang kau minta itu hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, keinginanmu, bukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Yang ketiga saudara, hikmat apa saudara? Kau harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun di luar akal sehatmu. Jadi saudara, kalau kau bicara mengenai hikmat dunia hanya berguna untuk di dunia saudara. Selama kau hidup itulah hikmat dunia. Hikmat dunia itu gak bisa nembus surga saudara. Hikmat yang benar atau ilahi yang bisa menembus surga, yang sampai pada kekekalan. Nah saudara, ketika kita bicara mengenai hikmat dari Tuhan, Tuhan itu mampu melakukan segala perkara saudara. Apapun yang kau lakukan mungkin punya keterbatasan, tetapi Tuhanmu yang kau sembah tidak terbatas. Haleluya.
Hari ini kau punya masalah, kau pikir tidak mungkin kau bisa menyelesaikan, ternyata kau berhasil. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kau berkata, aku gak mungkin sehat, aku gak mungkin sembuh dari penyakitku. Ternyata kau sekarang sembuh, saudara. Hikmat-hikmat yang seperti ini, saudara, harus kau pelihara. Ini adalah hikmat dari Allah, saudara, bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia apa? Semua punya keterbatasan. Saudara, kita ini orang pintar lah, saudara. Saya yakin, saudara, kalau bukan orang pintar gak mungkin ada di Filipina. Ya, mungkin punya pengalaman, mungkin punya keahlian, mungkin punya skill khusus yang Tuhan tempatkan kau ada di sini. Sehingga apa? Sehingga kau bisa bekerja di sini, kau terpilih dari beberapa banyak orang di luar sana. Mungkin ribuan orang yang mau melamar pekerjaan yang sama sepertimu tapi gak berhasil. Kau berhasil, berarti kau punya sesuatu yang berbeda dari orang itu, saudara. Kau punya pengetahuan karena kau bangun pengetahuan itu, saudara. Tapi ingat baik-baik, pengetahuanmu pun akan obsolete satu hari. Akan berakhir, saudara, satu hari. Tapi hikmat dari Tuhan, ya tadi kau pikirkan itu, saudara sekalian. Rencana Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan mengatasi segala perkara. Itu yang gak pernah berakhir. Itu hikmat dari Tuhan. Ketika kau menghadapi satu masalah, kau percaya ini pasti berakhir. Aku sanggup mengatasinya kalau Allahku melakukan hal-hal yang impossible menjadi possible. Itu yang harus kau tanamkan di dalam hidupmu. Itulah hikmat yang benar dari Tuhan. Nah, saudara, siapkah engkau untuk menerima hikmat yang benar dari Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Hikmat yang benar tercermin dari buah-buah iman. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iman yang benar dari Allah, saudara sekalian, itu pasti tercermin dari perbuatanmu. Apakah kau taat? Apakah ada kedamaian dalam keluargamu? Apakah ada sukacita di dalam keluargamu? Apakah kau hanya pikirkan cuma pekerjaan, bisnis? Ya saudara, kau tidak memikirkan yang lain-lain. Semua itu akan bisa diuji, saudara. Maka Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang kau kerjakan akan diuji dengan api. Yang bisa bertahan itulah yang akan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan datang ke dunia, saudara sekalian, nanti kedua kali, apa yang dicari? Bukan kehebatanmu, bukan kepintaranmu, bukan nama baikmu, bukan ketenaranmu, bukan kehormatanmu, tapi imanmu, saudara. Ini hikmat. Persiapkanlah imanmu lebih baik daripada segala-galanya. Ketika kau punya waktu untuk mengasah keahlianmu supaya karirmu lebih baik. Kenapa kamu gak punya waktu untuk mengasah imanmu? Supaya kau lebih mentereng, saudara, ketika Tuhan datang. Tuhan bisa melihat imanmu lebih kuat. Tuhan bisa melihat imanmu dan berkata, kau anakku yang setia. Kau setia dalam perkara kecil, akan kuberikan perkara-perkara besar. Ada pujian, ada promosi dari Tuhan. Ada resepsi, nanti kita akan makan bersama-sama dengan Ishak, Abraham dan Yakub, saudara. Wow, saudara sekalian, ya, kita harus punya hikmat yang benar dari Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, hari ini kita belajar 3 hal, saudara. Ya. Hikmat dari dunia itu terbatas. Kalau kau punya pengetahuan yang kau dapatkan hari ini cuma berguna untuk kau di dunia. Betul gak, saudara? Contoh saudara kerja saat ini, ya saya gak tahu saudara kerja di mana, ya. Ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada juga yang kerja di kantoran. Apa yang kau dapatkan hari ini, saudara? Yang kau dapatkan sekarang, itu hikmat. Karena dapatnya dari pengetahuan, pengajaran, pengalaman. Kira-kira kau bawa di Indonesia, kira-kira berguna gak hikmat itu? Apa yang kau dapat itu berguna gak di Indonesia? Kira-kira bisa gak kamu dapatkan penghasilan sama seperti yang kau lakukan di sini dengan di Indonesia? Saudara, hikmatmu terbatas, bahkan antar negara aja sudah terbatas. Saudara, mungkin kita hebat di Filipina, tapi ketika kita pindah ke Kanada, gak ada apa-apanya, saudara. Kita jadi tukang sapu, tukang ngepel, saudara. Dokter, saudara, di Filipina, pergi ke Amerika, cuma jadi apa? Cuma jadi mantri, saudara. Cuma jadi nurse. Dia belajar 8 tahun, lulus lagi 3 tahun jadi spesialis. Lulus, saudara, cuma jadi apa? Cuma jadi perawat. Gak kepake, saudara, itu. Artinya hikmat pengetahuanmu apapun yang kau dapatkan di dunia ini sudah terbatas. Tapi saudara, keselamatanmu lintas negara, lintas dunia, saudara. Ketika kau selamat di Indonesia, kau juga selamat di Kanada, saudara. Tuhan gak pernah mengambil keselamatanmu. Ketika kau dikasihi di dunia, ketika kau dikasihi di Filipina, kau juga dikasihi, saudara, di Kanada. Ketika kau pindah kemana negara-negara pun, Yesus pun beserta dengan engkau. Itulah janjinya. Itulah hikmat yang benar dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau hari ini kita sangat sibuk mengumpulkan hikmat dunia, supaya kita tambah sukses, supaya kita tambah jaya, saudara. Tapi kita lupa untuk mengasah iman kita, supaya kita memiliki hikmat yang benar di dalam Tuhan.
Kita menginvestasikan sesuatu kepada hal yang tidak kekal, saudara. Padahal kita ini orang-orang yang berpendidikan. Kita ini adalah orang-orang yang menginvestasikan sesuatu dengan hitung-hitungan. Saya yakin dan percaya saudara gak mungkin mau ke Filipina kalau saudara hitung-hitungannya gak kuat. Kalau gaji saudara sama seperti di Indonesia, ngapain saudara ke Filipina? Sudah jauh dari keluarga, musik luar sana dan sendiri, tidak ada teman mungkin. Saudara gak kenal daerahnya, gak bisa bahasanya. Mana rekan kita saudara ya yang sakit, dia juga nggak bisa ketika dokter ngomong dia bingung cara jawabnya gimana. Karena lost in translation. Ada masalah dengan bahasa. Saudara, bukankah saudara orang yang hitung-hitungan? Kita ini semua manusia itu hitung-hitungan, saudara. Datang ke gereja pun kita hitung-hitungan. Kalau saya capek saya nggak perlu ke gereja karena pekerjaanku lebih penting daripada gereja. Daripada aku sakit, daripada besok aku salah withdraw, mending aku nggak ke gereja. Hitung-hitungan loh saudara, betul nggak? Nah saudara, kalau kau begitu banyak hitung-hitungan, kenapa kau hitung-hitungannya nggak hitung-hitungan yang bisa membawa kau pada kekekalan? Investasikan waktumu yang bisa mencapai pada kekekalan. Yang ngengat dan karat tidak bisa mencurinya, dan pencuri tidak bisa mengambilnya, saudara. Kenapa kamu nggak mau melakukan itu? Maka karena itu saudara, hari ini minta hikmat yang benar dari Tuhan, supaya hidupmu balance, saudara. Kenikmatan duniawi kau boleh nikmati. Gak ada salahnya kok kau nikmati kenikmatan dunia. Tapi jangan lupa kenikmatan surgawi harus kau mulai pupuk dari sekarang. Jangan kau sibuk cuma kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan surgawi kau lupakan. Karena kenikmatan surgawi gak kelihatan sekarang ini. Apalagi anak-anak muda. Kalau hari ini umurmu baru 20 tahun. Ya ini generasi Yeremia saudara ya. Yeremia dipanggil Tuhan umur 23 saudara. Dan luar biasa sekali saudara. Maka kita gereja Gatot Subroto sangat percaya anak-anak muda akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Dimanapun kau berada, tidak perlu tahu pekerjaanmu apa, kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Seperti Yeremia dipakai Tuhan. Saudara, ketika kau tahu kau akan mau dipakai Tuhan, maksimalkan dirimu, maksimalkan talenta yang kau miliki, punya hikmat yang benar. Jangan cuma hikmat cuma dari dunia. Aku cuma mau sukses, aku cuma mau kaya, aku cuma mau berhasil, aku gak mau dibully sama orang. Aku harus bisa bisa pamer, ya bisa show off saudara sekalian kepada teman-teman yang di Indonesia. Saudara, hal-hal begitu sudah berlalu saudara. Orang Kristen udah gak boleh lagi pikirannya kayak gitu. Pikirannya kita harus memikirkan apa yang mau kau investasikan di surga saudara. Mulailah dari hari ini. Anak-anak yang umur 20 tahun, kalau kau mulai dari sekarang saudara, tabunganmu sudah banyak. Bayangin saudara, banyak anak-anak Tuhan yang baru mulai mengenal Tuhan umur 50, umur 60 tahun. Bahkan mau mati baru kenal Tuhan saudara. Mau mati baru dibaptis. Seperti halnya pendosa yang disalibkan bersama Yesus saudara. Baru pada hari itu dia terima Tuhan. Tapi kau sudah mengenal Tuhan dari umur 20 tahun, 23 tahun. Mulai hari ini kau mulai menginvestasikan waktumu untuk Tuhan. Menginvestasikan waktumu untuk mengasah imanmu. Ketika Yesus datang saudara, kau bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Saya percaya saudara, anak-anak muda saat ini bisa menjadi orang yang berbeda. Yang kedua saudara, hikmat benar itu harus dari proses. Jangan takut proses saudara. Anak-anak Tuhan akan selalu diproses oleh Tuhan. Gereja kita sedang diproses oleh Tuhan saudara hari-hari ini. Kami minta dukungan doanya saudara. Gereja ini mau dijual saudara. Ya, kita sedang mencari tempat. Kita mau sewa kembali di sini atau kita mau pindah, kita belum tahu saudara. Belum dapat hikmat dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian kita doa saudara, supaya Tuhan punya tempat untuk bersemayam. Biar rohnya ada bersemayam. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan ada di situ. Itulah fungsi daripada Daud ingin membangun bait Allah saudara. Ketika aku berdoa menghadap bait Allah, Tuhan tuh dengar. Roh Tuhan tuh bersemayam di situ. Itu yang kita rindukan saudara hari-hari ini. Biarlah gereja memiliki tempat yang tetap permanen saudara. Gak bisa pindah-pindah lagi saudara. Supaya anak-anaknya juga bisa datang, bisa berdoa dan bisa menemukan Tuhan di situ. Ini sedang dipergumulkan saudara. Tapi saya percaya saudara, pergumulan seperti ini saudara membuat kita maju bergerak. Saudara, saya imani saudara, dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita akan buka gereja di Pasai saudara. Ini teman-teman di Pasai udah ada di sini. Ya banyak yang sekarang pindah ke daerah Pasai saudara. Kedua ada di daerah Mandaluyong. Kita imani buka juga di Mandaluyong saudara. Ya. Jadi oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan tuh sudah memberikan kita beberapa hal penglihatan. Ya. Bahwa kita ini harus bergerak gereja ini. Gereja ini gak bisa diem, gak bisa stagnan. Mungkin kita sudah terlalu nyaman di gereja ini saudara. Sehingga kita gak mau lagi menjangkau keluar. Hari-hari ini kita mulai melihat saudara. Banyak tempat-tempat yang harus dibuka pos penginjilan.
Ini waktunya kita. Yang ketiga saudara, kita butuh banyak pengerja saudara. Ketika kita buka gereja, kalau nggak ada orang yang pelayan Tuhannya saudara, gimana saudara? Semua pasti exhausted. Saudara lihat teman-teman kita cuma ini aja saudara. Tiap minggu yang nyanyi itu lagi, itu lagi. Saudara yang punya kemampuan, punya talenta. Tapi kau masih ragu-ragu untuk kirim Tuhan. Tuhan, aku merasa berdosa loh. Aku kerjanya di dunia gaming, Tuhan, apakah layak melayani Tuhan? Saudara, kau tidak akan pernah layak saudara. Sampai kapanpun termasuk saya pribadi, saya nggak pernah layak untuk berdiri di sini untuk menyebagikan firman kepada saudara. Kalau saudara cuma berpikirnya seperti itu. Saudara sampai mau kapan saudara layak? Saudara nggak kerja di situ pun juga saudara belum tentu bisa layak. Jadi saudara jangan bicara layak atau tidak layak saudara. Tapi saudara mau atau enggak? Itu komitmen untuk ikut Tuhan. Saya katakan saudara, ketika kau mau melayani Tuhan, kau stempel darah dengan Tuhan. Blood stamp. Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Aku tidak akan mundur. No turning back. Itu yang Tuhan mau. Bukan latar belakangmu. Bukan dosa-dosa yang telah kau lakukan. Tapi kau mau gak? Kalau kau benar-benar stempel darah dengan Tuhan, artinya apa? Hidupmu totally harus berubah. Sekarang kau menjaga hidupmu karena kau sekarang pelayan Tuhan. Teman-temanmu mulai melihatmu. Tingkah lakumu berbeda atau enggak. Kau melayani nyanyi di mimbar tapi kelakuanmu di luar masih sama. Masih suka ke night club. Masih suka seks bebas. Masih suka pornografi. Masih suka yang lain-lain saudara sekalian. Oleh karena ketika kau stempel darah, berarti ada komitmen di dalam hidupmu. Bukan masa lalumu yang dilihat Tuhan. Tapi masa depanmu yang dilihat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mau gak kau komitmen sama Tuhan? Kita lagi butuh banyak pengerja saudara. Terutama yang bermain musik. Pemain keyboard cuma ada 2 saudara. Kalau satu lagi cuti, 1 dari 4 minggu berturut-turut 2 kali ibadah saudara. Singer itu lagi, WL juga sama saudara. Multimedia juga belum ada. Itu yang memainkan kamera di belakang juga belum ada saudara. Dia saudara banyak peluang ya di gereja kita untuk melayani Tuhan. Ya. Nah ini untuk anak-anak sekolah minggu. Ya kita juga butuh guru-guru sekolah minggu. Kalau saudara adalah guru, why not? Ya, saudara terpanggil untuk melayani anak-anak. Ingat baik-baik, anak-anak ini penting saudara. Wow saudara sekalian ya, sekarang persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Yang terakhir saudara, ya kau harus mempersiapkan dirimu untuk menghasilkan buah-buah. Ketika kau kembali ke rumah Bapa, saya ingatkan sekali lagi, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman saya di kantor pun juga saya ingatkan. Ingat saudara, kau harus membawa pasalubong. Pasalubong itu oleh-oleh saudara. Ya bukan martabak. Martabak kalau kau ke rumah pacarmu, bawa martabak saudara. Tapi kalau kau ke sorga, bawa pasalubong. Apa itu? Buah-buah iman saudara. Buah-buah rohmu. Adakah ketaatan di dalam hidupmu? Apakah kau menjadi orang damai atau troublemaker di dalam kehidupanmu? Apakah ada sukacita di dalam pencobaan atau kau selalu mengeluh dan juga selalu komplain sama Tuhan? Apakah ada pengontrolan diri di dalam hidupmu? Pengendalian diri? Semuanya kembali lagi kepadamu saudara sekalian. Ya, hari ini saya hanya cuma mengantarkan kepadamu semua bahwa iman dan hikmat itu beriringan. Kalau kau berkata, kau beriman, mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan takut menerima hikmat itu. Komitmen melakukannya saudara sekalian dan konsisten. Ya. Dan kau katakan, yes God, aku mau. Berikan hikmat kepadaku sehingga aku tahu apa yang harus kulakukan, apa masa depanku, apa yang harus kutuju, apa yang menjadi tujuan hidupku sebetulnya. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan lagu yang terakhir, berseru kepada Yesus. Karena hanya berseru kepada Yesus kita bisa mendapatkan hikmat yang